Jadi sebenarnya tidak ada isu tentang sapi yang muda disembelih karena itu kebaikan. Karena ini adalah makanan yang memang halal dimakan dan baik. Jadi inilah yang coba di kampanye negatif. Kita tidak tahu urusannya apa. Apakah ini mengarah kepada veganisme? Sangat mungkin. Kita kasih solusi. Syekh Reza Abdul Jabar, Masya Allah, mampir lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semua ya? Sehat. Selandia Baru, New Zealand aman semua ya? Allah alhamdulillah. Allahumma lakal hamd ya Rabb. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga beliau. Kenapa? Amin. Karena ternyata banyak membantu Indonesia jadi melek terkait pertanian apa segala macam. Beliau petani loh, petani di New Zealand, asli orang Indonesia. Ini kedua kalinya beliau mampir di sini, betul ya Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa saya Syukran, manggil? syukran. Afwan. Ya Rabb. Saya manggil Anda kenapa? Karena banyak isu yang beredar di Siap. Indonesia terkait swasembada pangan. Jadi banyak faktornya. Ini seru nih sekali. Kenapa? Karena salah satu tujuan Pak Prabowo yaitu gimana caranya untuk membuka lapangan pekerjaan, menaikkan taraf hidup dan lain sebagainya itu dari gizi. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi mesti kita applause. Ush. Yang begini-begini ini it's suatu kebaikan luar biasa. ya itu. Nah makanya lagi digenjot sekali. Bahkan di pasal nomor 2 di Astacitanya beliau, yang pertama adalah mendorong kemandirian bangsa lewat apa? Swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Wah itu lagi digenjot. Lihat berita yang beredar. Republik Indonesia impor 2 juta sapi 5 tahun ke depan. Swasembada makan bergizi gratis. Ada lagi beritanya tadi tuh yang membahas negara tempat Anda tinggal di sana. Impor susu Indonesia turun sepanjang 2024. Data BPS mengatakan Selandia Baru masih jadi sumber utama. Sebentar deh. Di New Zealand itu penduduknya berapa ya? Jadi New Zealand punya populasi 5 jutaan, 5,1 juta kurang lebih demikian lah. Impor sapinya? Oh dia nggak impor ya? Sama sekali? Kita pengekspor. Pengekspor justru? Ya, jadi kurang lebih besarnya secara demografis, besarnya New Zealand itu sebesar ya kurang lebih Jepang atau kurang lebih UK. Oke. Ya, jadi cukup besar. Hmm. Jadi mungkin 2 kali Pulau Jawa gitu deh. Ini kurang lebih ya, kita supaya gampang buat teman-teman yang menyimak podcast ini untuk membayangkan besarnya New Zealand kan gitu. Oke. Nah, jadi dari 100% produksi susu itu, ya saat ini kurang lebih 2%, 3% yang dimakan di dalam negeri. Oh. Jadi 97-98% itu diekspor. Bergeraknya. Jadi benar-benar lumbung proteinnya dunia. Kita kenapa nggak bisa ya? Kita pun bisa insya Allah. Ini masalah sebuah steps, langkah yang mesti diambil dan mesti diambil segera. Jadi kita gini Der, kami merasa bahwa ini suatu kebaikan dengan adanya inisiatif Pak Prabowo ini. Iya. Ya RI 1 menginginkan ini tentu harus kita dukung pol-polan. Bahwa kita juga sadar betul bahwa kita punya kekurangan dan harus kita benerin. Insyaallah. Oke. Tapi menariknya gini ya, kalau mengulas sedikit ya, Syekh Reza Abdul Jabar ini kemarin kan pernah kita undang, sempat viralnya sampai sekarang bahkan. Ya, berapa total sapi yang Anda miliki? Alhamdulillah cukup lah. Waktu itu Anda spill, sekarang spill juga dong. Silakan lihat. Kan banyak di berita-berita. Iya. Yang episode kita pertama. Ribuan. Alhamdulillah, ya. Hektarnya? Ya, kita sekarang punya hektar berapa? Kurang lebih 1.000 hektar. 1.000 hektar di New Zealand? Alhamdulillah. Wow. Ya kan sempat ramai dibahas di TV-TV apa segala macam ya. Makanya saya mengundang beliau kembali teman-teman. Terkait dalam hal ini juga sebenarnya gini. Kita kan lagi pengen genjot swasembada. Ya makan bergizi gratis apa segala macam. Ya pengen benahin stunting. Pengen juga orang-orang di Indonesia jadi cerdas. Gimana caranya kita mau menelan pendidikan. Kalau ternyata kondisi mungkin daya pikir kita lemah kan. Ya gimana cara ekonomi tumbuh. Nah tapi dalam kesempatan kok seakan-akan kayak ada yang gak dukung. Saya bilangnya oknum lah. Boleh agak pinggir jurang dikit boleh? Boleh, silakan. Boleh ya. Jadi ternyata ada juga kaum-kaum yang oknum lah saya bilangnya vegan. Ya mungkin dia nggak tahu lah katanya saya sengaja tidak makan daging-dagingan karena memang itu banyak sekali bentuk eksploitasi pada hewan. Ada beritanya juga. Coba dilihat deh beritanya. Makanya ini kayak saya nggak tahu lah ini oknum-oknum ini tuh muncul sehingga persis yang seperti dari sebutkan tadi kan oknum gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau membaca artikel ini ya,
Nah, coba lihat. Ya, jadi penderitaan tersembunyi sapi, transportasi dan pembantaian. Ini saya kaget loh nemu website seperti ini loh. Subhanallah. Nah, dia bilang, jadi ternyata katanya sapi ini mereka ini kehilangan makanan, air dan istirahat selama transportasi ketika pengiriman nih. Misalnya jarak berapa 8 jam apa segala macam gitu kan. Karena dia melelahkan dan memaparkan mereka pada cuaca ekstrim, banyak runtuh di bawah berat, kelelahan dan ketakutan, tidak dikasih makan. Jadi mungkin kita runut yang pertama ya, Wah. yang namanya suatu suatu langkah di mana kita transportasi sapi. Hmm. Kelelahan kan tentu paketnya gitu ya. Artinya gini, tentu tidak sama ketika sapi itu berada dalam kandang atau dalam tempat pedaknya dan ketika dalam transportasi. Tapi ini berlebihan. Berlebihan kenapa? Karena dengan mengatakan ada standar transportasi yang setiap negara pasti mengimplementasikannya, yakni dia mesti benar-benar sehat, bisa berdiri di atas keempat kakinya dengan tidak ada sedikit pincang pun. Ya ini hanya stok-stok sehat yang bisa berangkat kan gitu. Kedua, telah diberikan fiber yang cukup sebelum transportasi. Adapun dalam truk tentu tidak mungkin kita bisa memberikan air dalam truk. Ada beberapa pertimbangan. Satu, pertimbangan bahwa stok ataupun livestock ini selalu lebih baik dalam keadaan sedikit kosong perutnya ketika dalam transportasi. Karena dia akan lebih lincah untuk naik ke dalam truk, untuk turun kembali. Dan ini hanyalah proses yang hanya sementara, hanya beberapa jam. Sangat jarang, kalau bicara 8 jam, 10 jam itu adalah mungkin max gitu ya. Dalam suatu episode of transportation tadi. Nah, sapi ini juga ya kan juga menghasilkan limbah. Jadi ada hal lain yang mesti diperhatikan. Jadi jangan sampai sapi terlampau penuh perutnya sehingga ketika dalam transportasi dia mengotori jalan. Oh ya. Ini kan harus dipikirkan. Jadi analisa ini sangat tidak tepat dan cenderung menggiring opini terhadap yang tadi disebutkan kejaman. Sapi yang badannya sehat bisa benar-benar berdiri di atas 4 kaki yang benar dan sehat, tidak punya masalah dalam transportasi. Oh, dia juga kalau begah juga kalau habis makan naik perjalanan jauh kayak kita aja ya. Kita tiba-tiba 5 jam, 6 jam di mobil kalau lagi kondisi kenyang banget kan mual juga ya. Sangat gitu. Jadi ini menggiring opini gitu ya. Dan kalau kita bicara melelahkan yang memaparkan mereka pada cuaca ekstrim, ini tidak bedanya sebagaimana kita manusia juga yang berangkat di dalam bis. Atau mungkin kita akan giring opininya bahwa manusia juga tidak boleh jalan di atas bis. Oh ya, enggak atau gitu kereta api. Kan begitu. Kurang lebih kan ini menggiringnya ke arah sana. Ya. Jadi sepanjang stok itu sehat dan dipersiapkan, setiap sapi-sapi yang ingin berangkat ya dan 8-10 jam itu jarang sejatinya. Karena pulau New Zealand itu ada 2, utara dan selatan. Ini kalau bicara konteks New Zealand ya. Ya, tentu kita harus bicara beda lagi kalau konteksnya Australia ataupun UK ataupun US. Dari pulau selatan New Zealand dari bawah ke atas itu ya 10 jam. Itu paling mentok kan begitu. Dan ada standar khusus kalau lebih panjang dari itu dia harus turun dulu, kemudian dikasih air, dikasih makan, kemudian naik lagi besoknya. Semua udah teratur dengan benar. Jadi bukan, bahasa kita gini, sistem ini ataupun operasi ini bukan dijalankan oleh cowboy kan gitu. Yang bisa asal-asalan ya, yang bisa asal-asalan membawa sapi tanpa istirahat, tanpa pakan, tanpa air dengan waktu yang sangat panjang. Tidak mungkin terjadi. Kenapa akhirnya mereka bisa bilang bahwa ini adalah ternyata kekejaman ya? Itu kan transportasi hewan hidup, kekejaman tersembunyi di balik perjalanan. Belum lagi apa sih tadi kita bahas tuh eksploitasi sapi itu, yang katanya dia gitu. Ya kan macam-macam. Ini kan sudut pandang ya, kalau kita point of view-nya dia gitu yang mengatakan bahwa mungkin sebagian mengatakan bahwa anak sapi yang harus dipisahkan dari induknya. Ya demikian ya. Kan begitu lahir sapi itu dipisahin tuh anak sama ibunya, harusnya sementara dia kan menyusui. Lah, ini harus kita luruskan juga nih. Nah, yang harus diluruskan adalah keadaan demografis Selandia Baru dengan cuaca yang dingin gitu ya. Ketika sapi-sapi perah ini melahirkan, itu di dalam cuaca yang dingin gitu. Jadi dipisahkan bukan kekejaman tapi kebaikan. Itu ada elemen love di situ gitu. Jadi dipisahkan agar setelah dia minum dari induknya kolostrum, yakni susu pertama, dia akan dipisahkan, dimasukkan dalam kandang-kandang yang hangat,
yang kemudian akan dikasih makan dengan detail, dengan benar, dengan air, dengan serat dan segala macam selama fase 2 atau 3 bulan seterusnya, sampai nanti sapi itu menjadi besar dan kuat menghadapi cuaca yang dingin. Jadi ini bukan suatu kejaman, ini suatu kebaikan. Karena di dalam cuaca yang sangat dingin itu anak-anak sapi sangat tidak mungkin untuk bisa bertahan hidup. Oh itu, jadi Ya. jangan terlalu mentah-mentah nih. Nah, makanya kampanye tadi tuh maksudnya kita nggak mau karnivor, kita maunya tumbuh-tumbuhan. Kami Apa sih? menduga ada elemen yang tadi dari sebutkan, yakni campaign-campaign terselubung yang mengedepankan sebuah ideologi. Kita nggak tahu yang mana kan gitu ya. Jadi campaign-campaign ini cenderung memberikan suatu opini bahwa, atau menggiring opini kepada suatu posisi di mana manusia dianggap punya stigma negatif jika memakan daging dan hewan gitu ya. Oh, oke. Dan ini termasuk sampai ke telur gitu ya, sampai ke, bukan hanya khusus di sini. Ya, ya. Campaign serupa akan Anda dapatkan dalam bentuk yang agak berbeda, tapi ada untuk urusan ayam petelur, ayam pedaging. Oh, telur. Oke. Telur gimana telur? Ya, jadi dengan narasi yang sedikit berbeda begini. Kasihan ayam-ayam tersebut di dalam kandang yang tidak bisa bebas bergerak. Oke. Atau terkurung atau terbatas. Jadi, dan setiap negara juga terus memperbaiki sistem animal welfare-nya, welfare system buat ini semakin bagus gitu kan. Tapi semakin bagus, pihak-pihak terkait akan selalu menambahkan gitu ya. Karena kan tidak mungkin orang punya livestock tanpa batasan. Harus ada perimeternya. Iya. Justru akan berbahaya jika dia bisa bebas kemana aja kan. Oh iya. Ya, betul. apa yang terjadi dengan properti manusia lainnya, teman-teman, sahabat, dan tetangga kita kalau semuanya bisa lewat kan gitu. Atau ayam-ayam dilepaskan yang kita tidak tahu kemana wujud dan di mana dia bertelurnya. Kan tentu common sense memberikan kita suatu keselarasan dan kewarasan bahwa tidak mungkin hal tersebut merupakan hal negatif kan? Oh iya, sampai telur juga begitu ya? Iya, jadi kita akan menemui campaign-campaign dalam bentuk lainnya di industri lainnya gitu ya. Industri-industri yang pada dasarnya menghadirkan protein hewani. Ya susu, ya daging sapi juga sama. Ada yang nanti mengatakan bahwa mengangkat isu-isu atau mencoba mengangkat isu-isu sehingga manusia merasa bersalah karena binatang harus disembelih untuk didapatkan dagingnya. Padahal ini adalah fitrah ya, suatu fitrah daripada kehidupan manusia yang memang kita diciptakan dengan gigi taring, molar teeth, dan gigi seri, yang pasti bagian dari penciptaan kita itu adalah ada maksud tujuannya. Iya, menggambarkan bahwa pola makan kita itu adalah omnivore begitu. Oh, oke. Kalau isu tentang anak sapi yang masih baru lahir atau beberapa bulan gitu ya, itu sudah disembelih, sudah dimakan. Itu sebenarnya seperti apa sih? Kan akhirnya ditunggangin juga tuh sama mereka. Realisasinya begini, ketika kita bicara populasi sapi perah, yang mana dalam konteks, paling tidak kita bicara konteks New Zealand yang bentuknya adalah ekspansif, bukan intensif, bukan di kandang. Makan rumput dan mereka berada di tempat-tempat yang mereka bisa bergerak dari satu petak ke petak lainnya. Semakin banyak populasi sapinya, maka ladangnya mesti lebih besar. Iya. Dan dia bukan HGU karena ini sertifikat hak milik, harus beli lagi. Oh, jadi bukan SHM tapi HGU. Bukan. Di New Zealand itu justru SHM. Oke. Sertifikat hak milik. Jadi bukan lahan yang dipinjamkan negara, melainkan peternak petani membeli lahan untuk menjadi milik kepemilikan pribadinya. Kemudian itu yang dikelola menjadi peternakan atau pertanian. Iya. Nah, bayangkan jika seluruh yang lahir itu dia besarkan, maka lahannya tidak akan pernah cukup. Dari mana sumber makanan yang akan dimakan oleh hewan-hewan ini? Rumputnya dari mana? Hijauannya dari mana? Jadi harus ada kontrol dalam bentuk populasi, yakni populasi akan dipertahankan di kisaran sama atau sangat mirip. Nah, jadi yang mereka hembuskan ini adalah ini dianggap suatu kekejaman jika sapi tersebut dipotong dalam usia muda. Sebenarnya ini secara historikal hal yang biasa. Biasa di mana? Misal begini, dalam berbagai perspektif ya, biasa kita akan lihat perspektif tradisi
yang telah lampau, atau kalau bahasa kita Islamic perspektif lah, kalau kita yang Oke. sering membaca sesuatu ya. Kita lihat dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menghidangkan makanan gitu ya, dan masuk di sini juga Nabi Lut ya alaihissalam menghidangkan makanan apa? Ya ini anak sapi yang dipanggang. Kan gitu. Iya. Kita akan sering mendengarkan demikian, dan kita Iya. mungkin sudah dengar, teman-teman juga yang lain yang menyimak podcast ini sering dengar gitu kan. Itu menandakan bahwa makan anak sapi yang disembelih kemudian dipanggang merupakan makanan yang Lumrah. dan sangat bergizi. Iya. Jadi veal itu punya komposisi ya ini daging-daging yang lembut, yang tender gitu kan, high protein, low in fat, dan luar biasa kebaikannya. Dan tentu kita yakini dalam dua hal, secara ilmiah dan secara keimanan, bahwa tidak mungkin makanan para anbiya alaihi salatu wassalam itu tidak baik kan. Oh iya. Itu kita ya, dan secara ilmiah juga kita bisa jelaskan dalam perspektif ilmiah bahwa itu barang-barang yang baik. Kedua, tradisi ini bukan hanya milik para anbiya alaihim salatu wassalam saja, tapi milik negara-negara lain juga yang punya keyakinan agama berbeda. Misal di Prancis, misal di US, ya. Itu makanan veal itu ada terminologi khusus. Dalam kamus bahasa Inggris Oxford, kita akan mendengarkan nama veal, V-E-A-L sebagai secara definisi ya, paling tidak secara definisi yang paling simple, yakni daging sapi ya yang didapatkan dari sapi muda yang belum pernah makan rumput. Kurang lebih begitu kan? Yang mana pakan utama cuma susu. Warnanya agak pink gitu. Agak pink kayak merah tua pucat gitu ya kasarnya ya. Gitu kan? Karena nggak terkontaminasi sama bahan lain gitu ya. Karena perut ruminannya atau perut empatnya itu belum berfungsi, karena di saat itu sapi-sapi bentuknya masih dalam bentuk pencernaan yang tunggal, monogastrik. Itu yang menjadikan dia, jadi sapinya belum memamah biak di usia muda gitu ya. Jadi kalau kita lihat perutnya atau yang makan babat gitu ya, kan kalau di sapi itu kan kayak anduk. Iya. Ya warna hijau. Tapi di dalam veal enggak, warnanya putih. Bahkan serat-serat itu belum ada. Oh, I see. Ya, jadi bayangkan ya. Jadi ini common di negara-negara barat dan segalanya, ini adalah makanan. Jadi sebenarnya tidak ada isu tentang sapi yang muda disembelih, karena itu kebaikan. Karena begini, argumen ini mau dibawa kemana? Ketika seorang merasa sapi yang muda tidak pantas dan tidak boleh, dan ada elemen kekejaman dalam hal penyembelihannya, atau kalau disembelih dianggap kejam. Bagaimana dengan kalau ya konteks kita Indonesia, kalau kita pengen makan daging sate kambing misalnya? Oh iya, ada tuh. Kambing yang di bawah 3 bulan, kambing di bawah 5 bulan. Balibul kan begitu. Iya. Terus bedanya di mana? Terus kita tidak pernah dengar ada isu tertentu, karena ini adalah makanan yang memang halal dimakan dan baik. Jadi inilah yang coba didengungkan mungkin, atau suatu kampanye negatif. Kita tidak tahu urusannya apa. Apakah ini mengarah kepada veganisme? Sangat mungkin. Dugaan kami ini adalah campaign veganisme, di mana di barat sana kadang-kadang ada mulai berkali-kali gitu ya, udah mulai sering. Jadi etalase beef, daging di supermarket dirusak. Ya, segitunya gitu ya. Jadi lagi-lagi tuduhannya adalah kekejaman. Tapi kalau kita mau jujur, kita bicara pangan, tadi kan kita membuka podcast ini dengan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan seluruh tim tentunya, untuk menghadirkan protein tinggi buat masyarakat, buat kita ya, rakyat dan anak-anak, ibu menyusui dan generasi muda ya, agar cerdas. Kita butuh protein. Iyalah. Tidak bisa dinafikan bahwa kebutuhan kita atas protein sangat urgent. Oh gini sih. Suatu urgency gitu ya, untuk punya protein, untuk bisa mengembangkan generasi muda, otak yang tumbuh, badan, otot dan seluruhnya. Ini menarik nih Syekh. Insyaallah, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jadi saya sempat baca beberapa artikel ya, adalah seliweran gitu, itu sempat ada narasi begini. Jika ingin kita menghancurkan sebuah negara, itu pasti kita kembalikan lagi, kita lihat mana yang bisa ditekan. Yang pertama pasti dari sektor pendidikan, pola pikir, karena kan edukasi masuknya dari situ. Setuju. Gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada di artikel yang berikutnya itu mengatakan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan sebuah negeri gitu ya, itu memang lewat pangannya. Benar.
lewat proteinnya ditekan. Makanya jangan-jangan, saya disclaimer nih ya, oknum-oknum ini berperan di vegan apa segala macam gitu ya. Itu menggaungkan. Jangan-jangan pun dia juga asal tunggangan dari siapa misalnya. Sangat mungkin kan? Iya kan? Ya, mungkin kita belum bisa menunjuk kepada pihak mana hari ini. Iya. Tapi sangat mungkin. Karena kalau kita baca mungkin kita semua pernah lihat ya chart ataupun chart tentang IQ Iya. manusia-manusia di dunia ini. Iya. Ya, kira-kira kita di mana peringkat kita? Kita rata-rata 78 ya. Iya, rendah toh? Rendah lah. Nah, jadi untuk memacu itu kita perlu protein. Tidak bisa dipungkiri saat konsepsi, saat kehamilan. Jadi ibu-ibu sangat luar biasa program pemerintah yang mana ingin mencerdaskan bangsa, harus kita apresiasi. Jadi amalun jariah insya Allah. Oh, Iya Masya dong. Allah. Bayangkan kalau kita punya IQ rata-rata 78 dan kita ingin bersaing sebagai sebuah bangsa yang hebat, tentu harus naik kan? Iya. Oh, jangan-jangan ada yang nggak suka ya? Mendekat ke 100, Pak. Ya menurut kita kan gini, menurut kami semakin dia 100 dan ke atas insya Allah kan semakin banyak, semakin pintar, semakin cerdas. Oh, berarti ada juga nih mungkin segelintir orang atau segelintir negara yang takut Indonesia maju. Indonesia pintar, berkembang karena melesat semuanya. Apalagi tahu kan isu tentang makan bergizi gratis kan udah kecium ke negara-negara luar pasti kan. Pasti negara-negara PBB juga pasti tahu dengan Tapi program realisasinya negara-negara luar yang maju kan menghadirkan makanan gratis. ini. Ya, oke. Kan begitu. Kalau ini suatu momok yang tidak sehat, tidak baik, kita harus lihat kenapa negara-negara yang sangat concern tentang pendidikannya menghadirkan makanan-makanan baik buat anak-anak sekolahnya. Menjaminkan itu. Berarti apakah masuk akal ketika mereka menuduh kita ingin menghadirkan kebaikan itu, tapi mereka sendiri melakukan kebaikan itu, kan begitu? Oke. Oh iya juga ya. Misalnya ngerti. Misalnya gini, Syekh. Tiba-tiba ada misalnya negara yang maju. Ini contoh negara yang memang dia iri sama Indonesia ya. Karena kan kita subur makmur gitu-gitu ya. Allah. Contoh ya. Luar biasa. Ya, luar biasa kan. Luar biasa. Negara luar ini biasa. maju. Sebut saja negara A misalnya. Dia negara yang maju banget nih. Tapi mungkin negara A ini misalnya dia nggak suka sama Indonesia. Satu-satunya negara lah atau mungkin salah satu negara lah yang nggak suka sama Indonesia. Digemparkanlah isu seperti itu. Nah, padahal kalau dipikir-pikir dia kita bisa balikin ya, nggak konsisten ya, negara dia maju pun juga gara-gara dia menggunakan protein. Disediakan kan gitu. Disediakan protein. Oh, I see. Karena kalau subur kita tentu semua orang akan sepakat ya, warga dunia manapun akan sepakat bahwa kalau kesuburan kita pasti luar biasa. Oke. Ada baru balik dari mana, dari Jogja, Magelang dan sekitarnya. Kita lihat pekarangan rumah itu ya, yang mungkin 500 meter itu kita ada pohon duren, gitu ya, ada pohon pepaya yang paling gampang ya tumbuh, ada pisang, ya, ada mangga, gitu kan, ada buah-buah lain, ada nangka. Di mana di negeri lain yang bisa tumbuh beragam, Oh, iya. ya, buah-buahan yang mungkin bagi orang yang berdomisili di Indonesia itu biasa, tapi bagi kami yang tidak tinggal di Indonesia dan datang kagum, ya, nah, masya Allah, Oke. Alhamdulillah, luar biasa kata kita. Jadi dengan ongkos produksi yang sangat murah, kan begitu ya. Artinya gini, ongkos produksi yang sangat murah kenapa? Karena tanpa dipupuk pun seolah bumi tercinta Nusantara ini telah menghasilkan elemen-elemen dan senyawa-senyawa luar biasa yang menghasilkan pupuk dalam jumlah yang banyak kan gitu. Dari lereng-lereng gunung berapi dan segala macam, sehingga manusia di Indonesia dan rakyat kita ini bisa punya buah-buahan yang luar biasa. Kan Wah, nggak ada. Bahkan jalan-jalan ya, jalan-jalan yang kita sampiri, misal dari Jogja ke Solo, ke Wonogiri, kemana-mana, di tepi jalan yang tidak bertuan pun atau seolah tak bertuan gitu ya, kita lihat ratusan ribuan pohon pisang, pohon nangka yang berbuah penuh. Ya. Di mana di dunia ini kita bisa lihat dengan demikian? Wah. Oke. Nggak mungkin kita ke Eropa melihat yang tidak diurus pun tumbuh dan berbuah. Ya. Dan kenapa nangka penting, Der? Karena nangka ini gini, ini nangka adalah nangka, durian dan segala macam. Ini luar biasa dalam konteks pertanian ilmiahnya ya. Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang sangat butuh pupuk tinggi, dia butuh nutrisi tinggi untuk menghasilkannya. Karena pohon yang menghasilkan nangka itu kan buahnya besar, isinya luar biasa, dia sangat butuh asupan nutrisi. Ini bukan sekedar pohon singkong saja yang tidak perlu apa-apa. Ini kan menunjukkan bahwa memang lapisan hama dan kesuburan tanah kita luar biasa, sehingga itu bisa terjadi kan begitu. Nah sekarang kita naikin satu step ke atasnya. Kalau tadi kita punya buah-buahan yang murah dan memang murah gitu ya, artinya dalam konteks makanan yang bisa
dibeli dengan daya beli masyarakat kecil sekalipun, tetap pepaya murah, pisang murah gitu ya. Terus kita nanas murah dan semangka murah. Gitu kan? Dan ini kan buah-buah terbaik sebenarnya. Ya. Terus kita naikin dong, yuk kita naikin ke protein. Ya daging gitu kan, ikan, unggas dan susu. Susu punya peringkat paling tinggi ya kalau menurut kami, bukan karena kita petani Der, tapi karena bentuk susu yang sangat versatile. Dia bisa diolah menjadi apapun kan begitu. Bisa jadi keju, bisa jadi mentega, bisa jadi menjadi susu tepung, susu cair, kemudian dibikin menjadi roti dan segala macam. Tentu susu punya banyak produk turunan yang mana memberikan keragaman dalam nanti kelak konsumsinya bisa beragam. Oke, tapi susu yang mana dulu nih? Karena kan semua juga ngakunya susu, Syekh. Siap. Nah, ini harus didalami nih. Maksudnya kan ada yang mungkin, maaf ya, mungkin bubuk apakah dikategorikan susu? Kental manis juga apakah dikategorikan susu? Bahkan nanti sekalian dijawab juga nih. Ini ada berita nih, belum lama ini, berita peternak sapi perah Boyolali. Susu dibuang karena tak terserap pabrik. Pemerintah belum bertindak. Nah, ini seru nih kita bahas masalah susu atau mungkin protein. Karena kan nantinya kan ujung-ujungnya siapa tahu nih dengan tayangan seperti ini pemerintah jadi semakin menekan atau membantu lah untuk orang-orang atau mungkin di Indonesia ini jadinya kerjasamanya bareng sama petani-petani jadi lebih mantap gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar pinjemin doang itu tanahnya. Tentu kami hanya bisa melihat ini dari kilas membaca media saja, karena tidak ada di dalam Boyolali. Kabarnya adalah harga yang lebih rendah. Artinya begini, petani tidak menerima harga yang ditawarkan oleh pihak koperasi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak terserap karena pihak koperasi lebih memilih impor susu bubuk yang kemudian akan diaduk ulang menjadi susu cair karena lebih menguntungkan. Nah, di mana jawabannya tentu di antaranya. Biasa jawabannya akan ada di antaranya, kan begitu. Tapi apapun itu sangat menyedihkan. Kita harus concern gitu ya, concern benar bahwa 30 sampai 50 ribu liter susu ya artinya terbuang begitu. Sebenarnya ada bahasa lain di sini, adanya tingkat kefrustasian petani sehingga dia buangkan begitu. Itu yang mesti kita sebenarnya ulik lebih dalam. Kenapa petani menjadi frustasi dengan harus membuang? Ya, harga lah, ujung-ujungnya isunya harga. Dugaan kami harga kan gitu ya. Atau mungkin ketidakadaan storage mungkin atau pengolahan tahap selanjutnya sehingga susu tersebut bisa diolah menjadi produk turunan. Karena kalau bisa diolah ke produk turunan misalnya jadi keju atau jadi susu tepung, tentu dia tidak harus dibuang kan begitu. Oke, storage yang dimaksud apakah dengan analogi lain adalah kayak Bulog nyiapin storage buat beras? Karena kan beda, karena susu punya shelf life yang sangat singkat gitu ya. Mungkin hanya 2 hari gitu kan ya. Dan harus dalam suhu yang dingin. Kebanyakan petani yang hanya punya 5, 10 ekor, 20 ekor tidak punya kemampuan, semoga Allah mudahkan. Ya, dalam mengadakan storage, yakni sebuah tangki yang cukup besar, temperatur yang dingin dan steril kan gitu, sehingga bisa bertahan. Nah, ini kan bahasan tadi. Ini mungkin balik kepada bahasan memang saat ini petani kita masih kurang sejahtera gitu, atau masih jauh dari kata sejahtera. Oh, oke. Nah, ini kita kalau ngomongin sejahtera gini nih, Syekh. Mungkin bahasanya apa ya? Saya challenge. Siap. Ketika gimana caranya Indonesia jadi tumbuh secara swasembada pangan, yang ujung-ujungnya juga kita bisa menghidupkan petani, jadi membantu tumbuhin ekonomi. Jadi kita kolaborasi lah pemerintah sama petani segala macamnya. Kita kan negerinya subur nih. Ya, kayaknya soalnya saya dengar gak semudah itu bahwa ada tanah di daerah Boyolali, di daerah Wonogiri kosong nih. Yuk kita gas. Ini gue mau beli deh 10.000 hektar gitu. Siap. Kan gak semudah itu ya. Gimana coba? Jadi ini hanya pengamatan pribadi saja. Nggak apa-apa. Jadi pribadi gini, kita kayaknya ada batasan sekian ribu meter yang seseorang bisa beli di provinsi tersebut, dan mungkin setiap provinsi agak berbeda ya. Tapi yang Anda pergi gitu, yang mana kalau lebih banyak sekali tidak bisa dimiliki oleh perorangan kecuali KTP-nya KTP lokal. Oh ya. Nah, nanti coba sambil cari coba Tiara. Iya. Jadi kayak zonasi gitu ya. Para pemirsa ini bisa teman-teman bisa kita sama-sama belajar ya. Untuk melihat di mana level yang kita anggap sebagai level yang
acceptable gitu loh. Contoh, misalnya saya Contoh KTP gini. masuknya kota Contoh. Bekasi gitu misalnya. Contoh, Heeh. Bekasi ini kan Jawa Barat. Ya. Kita harus lihat untuk lahan di Jawa Barat, apakah diperbolehkan warga negara Indonesia yang punya KTP bukan Jawa Barat, gitu ya? Kan per provinsi biasanya nih, untuk bisa membeli lahan pertanian atau lahan apapun itu dengan jumlah yang tak terbatas, kan tentu tidak. Oh. Paling tidak kan tidak. Oke. Tapi konon kabarnya dan sedikit pengalaman pribadi juga ya, di 5.000, 10.000 udah nggak bisa. Alasannya? Alasannya karena bukan lokal. Nah, makanya nih sama-sama kita jadikan ajang ini untuk sama-sama mengecek kevalidannya kan gitu ya. Iya. Sekarang kita di dunia media sosial yang sangat hebat, sehingga kita tahu sebenarnya apakah itu hanya beberapa provinsi atau itu merupakan suatu aturan ATR BPN yang Iya. memang bahasa kita memang demikian, bahwa memang kita ingin menjaga sesuatu gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini kan masalah kenapa? Karena ketika seseorang ingin katakan pengen mengolah lahan pertanian tapi perlu dalam skala yang lebih besar gitu kan ya. Iya. Dan tidak ingin menggunakan skema HGU. Kan selama ini kalau kita lihat yang besar-besar kan HGU. Tapi HGU kan punya sedikit perbedaan antara sawit dengan katakan lahan pertanian intensif. Karena lahan intensif ini setelah sekian puluh tahun semakin bagus. Gorong-gorongnya sudah kita perbaiki, humusnya sudah benar, tempat minum sapinya semua sudah disediakan, pagarnya sudah kita lakukan. 30 tahun kan bertambah value dan produktivitasnya. Sehingga kalau harus dikembalikan tentu yang telah mengolah merasa keberatan kan begitu. Oh iya. Jadi di mana keamanan kita atau di mana rasa aman dalam berinvestasi? Mungkin pertanyaan itu kan gitu. Di sisi lain tentu pemerintah melihat jangan sampai lahan ini dibeli dengan alih-alih jadikan lahan pertanian, tapi ternyata cuma di land banking saja. Itu tentu ada concern juga kan gitu ya. Tentu regulator lah yang bisa menilai di mana posisi adilnya. Tapi ini cuma perbedaan antara mungkin kalau kita lihat di kalau kita ambil konteks New Zealand atau Amerika pada umumnya, kita bisa beli lahan kan gitu. Jadi seorang bisa membangun lahan pertanian dan peternakan itu dengan tidak ada umur, tidak ada masa expirednya. Ya, tapi memang harus beli ya, Syekh. Maksudnya kalau memang pengen kontrak farming aja gimana? Okay. Atau mungkin pakai food estate gitu? Iya, begini. Kalau kita bicara, ini kita izin melangkah ke depan sedikit dengan wacana 2 juta ekor sapi perah yang ingin diimpor. Ya. Satu, allow me to say, well done, Mr. President. Atas inisiasi ini kan artinya gini, kita semua harus berangkat dari sebuah ide besar dan kita harus sama-sama dukung dengan ilmiah ya, dengan SDM dan dengan kebaikan. Oke. Artinya gini, langkah ini kan harus diapresiasi dulu, kemudian sama-sama kita melangkah dan kita kerjasama gotong royong ke sana. Gitu ya. Iya, betul. Ya. Adapun teknisnya ini yang harus dipaparkan. Ya. Karena kemungkinan besar teknisnya yang belum terpaparkan. Oke. Sepakat. 80% menurut kabar terkini 80% dari kebutuhan susu nasional diimpor. Ya, tentunya bergerak ya, turun naik. Tahun ini saja harga susu dunia itu udah naik 30-40%. Siapa yang mau beli ya? Barang tidak ada. Jadi kalau kita lihat, jadi gini, New Zealand tuh punya platform auction, lelang susu setiap 2 minggu, sebulan 2 kali. Oke. Pemain terbesar itu adalah Cina. Tapi kadang-kadang bergerak juga, kadang-kadang North Africa, Afrika Utara. Ya, terus kita akan lihat negara-negara berkembang lainnya dan Middle East dan tentunya South America dan lain-lainnya. Jadi bukan siapa yang mau beli gitu loh. Berarti gini, mana barangnya sini gue beli gitu loh. Jadi kita berhadapan dengan suatu produk yang mana dunia membutuhkannya kalau kita bicara susu. Mungkin ini protein yang paling versatile. Ya, yang paling versatile itu gini, artinya yang paling bebas dikonsumsi oleh seluruh ragam lapisan manusia. Pada umumnya orang beragama apa saja umumnya ya bisa minum susu. Oh iya. Ya. Jadi susu itu protein yang paling versatile dibandingkan daging. Mungkin ada beberapa larangan dalam agama tertentu ya, dan daging yang lain tidak juga boleh dikonsumsi. Tapi kalau susu enggak. Dan di situ tidak perlu ya, sebagai kita juga kaum muslimin
susu tidak perlu standar halal, kan begitu. Oh iya ya. Iya, Pada juga umumnya ya. kan susu boleh kan? Iya, boleh. Ya, jadi Iya, artinya iya. begini, apakah susu kambing, susu domba, Eh. gitu ya, susu sapi, susu kerbau, ya, hatta susu kuda yang ada di misalnya di Kazakhstan, Ya. di Tibet, Nepal dan segala macam. Susu ini memang dia lebih Oke. secara versatility luar biasa, semua orang bisa mengkonsumsinya. Oke. Jadi kita apresiasi. Tapi 2 juta ini yang mesti dibahas adalah bagaimana agar ini benar-benar terjadi dalam 5 tahun ke depan, periode ini gitu. Oke. Karena sekarang sudah di Maret kita. Hmm. Ya, rasanya sebentar lagi Lebaran dan itu udah di April dan tanpa terasa liburan anak sekolah dan setengah tahun akan telah Iya. berangkat gitu ya. Betul. Oke. Yang mesti dibahas adalah ini dalam hemat kami, Der. Ya. Satu, mestinya sebelum 2 juta itu akan dibawa, diwacanakan, harus ada visibility yang lebih jelas, terukur dan terpapar jelas. Satu, sapi itu punya kebutuhan, sapi perah ya, punya kebutuhan air yang luar biasa. Oh, pertamanya sumber air berarti Sumber ya? air, ya. Jadi gimana kita memastikan bahwa kalau kita punya sekian puluh ribu, kita punya sumber air yang bersih dan murah kan gitu. Oke. Misal kemarin Ana dalam International Conference of Dairy di Andalas, kita ke Sirukam Dairy dan segala macam, banyak teman-teman dari Padang Mangatas. Ada bertanya, Padang Mangatas akan kemungkinan dimasuki 20.000 stok atau bahkan lebih, bahkan 200.000. Iya. Informasi masih belum jelas, tapi paling tidak 20.000 lah, kisarannya demikian. Paling tidak menurut paparan Dinas Peternakan Padang Mangatas. Dari mana sumber airnya? Datang dari gunung yang kemudian ditampung dan digunakan. Itu option A. Option B-nya no option B. Loh, gitu. Jadi kalau itu sampai ada apa-apa dengan sumber air yang datang dari mata gunung, maka Padang Mangatas tidak punya sumber air backup cadangan untuk. oh, karena ke bawah semua. Ya. Karena dia di dataran tinggi. Nah, kan yang sekarang harus dites adalah kalau sapi itu perlu asupan, di Australia saja ada region yang perlu sampai 170 liter per sapi perah per hari untuk minum saja. Gitu ya. Terus kita perlu 50-60 liter untuk membersihkan kandang pagi, sore, dan tempat perah kan begitu. Jadi anggaplah kita perlu 250 liter per satu ekor sapi perah per hari. Hah? Gitu ya. Wow. Jadi ini this game on producing milk is the game about having water kan begitu. Ya, good water and cheap and reliable. Nah, jadi kita harus hitung 20.000 harus ada sekian dan backup. Nanti anak sapi-sapi ini akan punya anak. Akan ada kebutuhan air lagi. Kan itu yang pertama. Airnya di mana? Sumber air di mana ya? Dilemanya kita juga menginginkan tempat-tempat yang lebih tinggi MDPL-nya, ya. Minimal berapa? Meter di atas permukaan lautnya gitu ya. Iya, minimal. Anda nggak tahu berapa. Tapi yang jelas kita kalau bisa mendapati susu yang bahasa kita ya dekat ke 20 lah bahasa kita gitu ya. Oke. Ya, bukan ideal, tapi karena kita berada di negara tropis, tentu tidak mudah bagi kita di Indonesia untuk mencari tempat yang 15 derajat, 14 derajat kan begitu. Tapi ada pocket-pocket yang mana dia tinggi. Tetapi di daerah yang MDPL-nya tinggi, biasanya atau lazimnya mendapatkan air bersih menjadi lebih susah. Karena mengebor air atau pengeboran pipa-pipa yang 4 ataupun 6 cm pipa besi itu ke bawah semakin jauh kan untuk mendapati sumber air. Oh iya. Semakin labor intensif, cost-nya juga bertambah-tambah dan reliability-nya kurang. Nah, ini harus kita sikapi bagaimana caranya. Jadi mungkin pertama kami menilainya harus itu dulu, air dulu. Setelah air baru kita bicara visibility tadi tentang daerah yang akan kita petakan sebagai food estate ini kira-kira punya pH berapa, dan teknisnya harus benar-benar teknis. Nah, ini izinkan Anda ya, insya Allah sebagai niat dan baik di bulan Ramadan ini. Amin. Ya. Yuk, mana yang ngaku pakar gitu loh. Yuk kita adakan robust discussion yang benar-benar. Kita nggak mau orang yang cuma berderet detailnya tapi nggak pernah kerja. Izinkan Anda menyampaikan itu. Wih, mantap. Izinkan Anda menyampaikan itu sebagai open challenge nih. Ya, ini bukan masalah S1, S2 atau S3 atau prof sekalipun. Mohon maaf, buat apa gelar prof itu ketika Anda tidak pernah merasa api?
Tidak pernah satu sapi pun Anda lahirkan. Beh. Kan begitu. Iya, iya. Alih-alih ingin membuat food estate. Oke. Apa yang ingin Anda ajarkan? Dan ini harus disampaikan. The truth has to be said. Bahwa kita perlu orang-orang yang bukan hanya pintar tapi juga capable dalam bentuk pekerjaan. Iya. Ya, dan badannya tangguh. Ini yang pertama. Ini mesti kita diskusikan dengan niatan baik untuk membangun industri yang ingin sama-sama kita ciptakan. Iya. Ini amalun jariyah luar biasa. Kalau Masya kita baca Allah. bagian kebaikan ini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ala akhirin falahu mithlu ajri fa'alai." Barang siapa menjadi instigator kebaikan, buat dia pahala yang sama. Ini sadaqatin min jariyah. Al-ilman yunfa' bih. Masya Ini Allah. dahsyat ini kalau kita bisa sama-sama bisa ke sana. Tapi real juga kita gitu. Jangan kita belum we haven't laid down the foundation terus kita bawa 2 juta. Belum kita gelar nih step-stepnya. Nah, jadi situ ya. Jadi itu masalah feasibility study, di mana satu air tadi, terus kemana humusnya, bisa nggak kita menumbuhkan rumput-rumput, palawija, dan berapa produksinya. Oh Gitu iya, ya. butuh itu juga ya. Kan begitu ya. Iya. Jangan nanti kita bertarung sesama petani untuk mencari hijauan, atau hijauannya dicari di hutan lindung dan kita gontok-gontokan. Nggak gitu. Ini yang harus disiapkan dari sekarang. Nah, ketiga, setelah kita mendapatkan ini, tentu kita akan bicara tentang memperbaiki unsur tanah, bagaimana mineralnya, berapa pH-nya, dan membangun ekosistem dalam bentuk tadi akan butuh waktu untuk menjadikan lahan yang baru dibuka tadi menjadi lahan yang produktif dan subur. Dalam rangkaian tadi harus ada gorong-gorong, parit, pemagaran, aliran limbah, aliran pipa-pipa listrik, pipa-pipa air yang mana untuk mendukung produksi sapi perah kita. Ini yang mungkin tidak terlihat tapi pasti sangat mahal. Oke, kan pakai Karena- APBN bisa nggak sih? Yakin, kami hakul yakin ketika pemerintah yang benar-benar ingin melaksanakannya akan bisa kan gitu. Mana ada yang nggak bisa. Oke. So, everything is possible gitu loh. Apalagi niatannya luar biasa baik kan. Iya, gitu. iya, iya. Ya. Oh, Masya Jadi Allah. maksudnya gini adalah membangun dairy farm itu, peternakan itu tidak terlihat di mana duitnya dibelanjakan. Ya ini kalau kita membangun sebuah gedung kan terlihat udah lantai 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ini kita membangunnya ke bawah. Kita ngeroknya ke bawah, pipanya tertimbun di tanah, tidak terlihat oleh di mata publik, tidak terlihat kemana telah dibelanjakan kan begitu. Susah juga ya. Padahal kita sedang mempersiapkan lahan ini. Setelah selesai, tentu kita akan bicara bagaimana teknologi kandangnya, perah dan segala macam, dan transportasinya. Kabar dari teman-teman kita di Sumatera saja yang berternak katakan di Padang misalkan. Landasan airport yang punya forklift untuk menurunkan transportasi dari pengangkatan atau pengangkutan secara udara cuma ada di Polonia. Oh. Atau Kuala Namu ya. Kalau Anda salah ya, pokoknya cuma ada di Sumatera Utara. Di Medan. Jadi bagaimana kalau kita punya peternakan katakan di Lampung, atau Lampung masih dekat sama Jakarta, di Padang deh, di Aceh. Kita harus berpikir. Jadi kami memohon pemerintah untuk bisa memikirkan sarana transportasi ini, dipikirkan bagaimana caranya. Wih, menarik nih. Padahal kita tidak perlu berpikir panjang sebenarnya, Der, untuk menggagas ide baru. Kita cukup mencontoh yang sudah berhasil saja. Siapa misalnya? Misal kalau kita contoh Selandia Baru, yang dimana Anda Iya. punya expertise itu ya, kita akan bisa bangun truk-truk yang bisa mengangkut 50 ekor atas bawah misalkan. Baik, cakep. Apalagi kita sekarang, alhamdulillah, lihat jalan-jalan tol baru yang sudah dibikin oleh pemerintah sebelumnya, kan cakep. Ya, Jadi bahasa kita dengan jalan tol baru itu, kalau cuma 700 kilo, 500 kilo, bahkan 1000 kilo, kalau 500, 700, bahkan 1000 kilo sekalipun, itu bisa ditempuh dalam 1 hari kan gitu. Ketika kita siapkan sapi ini, kondisi fisiknya gitu ya, berangkat pagi subuh misalkan loading, menjelang maghrib sudah sampai, kalaupun harus sepanjang itu gitu loh. Jadi kita harus gunakan transportasi darat. Kalau nggak sepanjang itu sih sebenarnya nggak perlu seniat itu ya. Iya, 3 tapi maksudnya jam, begini, 4 ini jam. kan industri ini memang harus segera ada kan. Karena nggak mungkin kita tiba-tiba sebagai negara punya 2 juta ekor sapi, tapi kita tidak punya logistik yang bisa memindahkannya. Ya Allah, iya juga ya. Dan nggak mungkin logistik itu semuanya harus pesawat, sangat mahal. Misal begini, Derry punya sapi 1000, Anda punya 1000.
dan ada kebutuhan dari kami misalnya untuk membeli 100 ekor pedet anak yang kecil. Tentu kami harus bisa saling jual beli kan, gitu ya. Antara yang punya surplus di Jawa dikirim ke Sumatera. Yang paling real itu adalah Sumatera dan Jawa saat ini. Karena Kalimantan belum tersambung secara logistik darat dari Jawa. Karena kalau kita pakai ferry kan bisa. Dan itu kan tidak lebih dari Nakajuzen dari Pulau Utara ke Pulau Selatan melalui ferry kan gitu. Oke. Truk besar itu masuk ke ferry terus menyeberang dan jalan darat lagi kan begitu. Wah, keren. Ini teknisnya kita udah tahu nih. Sekarang di mana letak daerah penghasil sapi terbanyak di Indonesia? Berarti sudah terukur indikasinya bahwa di situlah memang tanahnya subur, sumber airnya yang utama tadi ya. Tadi Syekh Reza bilang begitu tuh. Nah, jadi kita tambahkan di atas itu tadi selanjutnya tentu kita harus bicara undang-undang limbahnya. Bagaimana kita mengolah limbah, jangan sampai kita punya sapi yang banyak terus kemudian kita membuang limbah misalkan atau limbahnya tidak terkelola. Bagaimana aturannya? Terkadang setiap daerah ini berbeda demografis curah hujannya. Jadi harus ada aturan yang bukan universal. Tapi bahasa kita lebih kepada region spesifik gitu kan ya. Sehingga kita semua bisa belajar. Tambahannya tentu yang tidak kalah penting adalah SDM-nya yang harus disiapkan gitu loh. Kalau 2 juta itu dengan standar hari ini satu orang ini dari teman-teman yang tradisional. Satu orang itu merawat 8 sapi. Kalau kata teman-teman yang di Batu, di Boyolali gitu ya. Oke. Kalau rasionya 10 aja, beri 2 juta berarti ada 200 ribu tenaga SDM berkualitas yang bisa mengurus ternak. Dari mana kita akan menghasilkannya? Pertanyaannya kan begitu. Bukan jumlah yang sedikit. Dan di atas itu akan ada berarti logistik tadi yang kita sampaikan. Harus ada klinik-klinik hewan besar. Artinya gini, Large Animal Vet Club. Karena ini harus dipikirkan, harus dipaparkan. Oh, iya. Untuk apa ya? Ujung-ujungnya mereka kan gini, nggak bisa seorang dokter hewan ini lagi-lagi suatu ke siapa yang paham Indonesia akan paham. Yang dokter hewan yang paling kuat, yang paling gagah, yang paling nggak takut kakinya patah, biasanya dia akan kerja untuk kuda-kuda pacu kan, yang bisa nendang yang segala macam, bener ya? Nah, tapi sapi juga nggak kalah besarnya dengan berat 500 kilo dan segala macam. Kalau kita punya sentra, kan kita harus berhitung kira-kira rasionya berapa gitu loh. Berapa sapi yang harus ada, berapa sapi yang harus ada untuk menghadirkan satu orang dokter hewan aktif kan gitu. Terus kalau kita punya 3 orang dokter hewan aktif, harus ada satu yang standby untuk mengcover holiday dan cuti dan segala macam. Ini kan mungkin kita ingin bahasan ini benar-benar menjadi amalun jariah kan begitu. Amin, bukan hanya sekedar bahasan yang hanya banyakkan bahasan itu hanya memprotes atau hanya optimis tanpa langkah kan gitu. Masya Allah. Kita berlindung dari keadaan seperti demikian. Nah, itu tadi. Kemudian tambahan laginya adalah kandang-kandang. Berarti harus ada tukang-tukang yang bisa. Ini contoh teman. Kita punya teman, sahabat, seorang baik, seorang pejuang luar biasa, mendirikan sebuah dairy farm di Sirukam Dairy, sebut saja namanya. Karena ini kebaikan. Tidak ada yang, insya Allah beliau tidak segan. Beliau ini seorang pengusaha yang berani, orang yang saleh dan ingin memajukan bangsa kita. Ini banyak orang-orang Indonesia yang luar biasa demikian. Tapi untuk desain kandang sendiri beliau harus menunggu tukang dari Jawa kan begitu. Nah, ketika kita bicara 2 juta, di mana expertise builder, engineer ini, tukang las yang mampu, kan nggak mungkin hanya dengan pasokan hari ini kita membangun kandang di paling tidak di Sumatera, Jawa, dan mungkin Kalimantan gitu ya, atau Sulawesi. Ya susah juga ya. Susah lah. Kemudian tukang-tukang listrik yang harus standby. Karena ketika kita bicara dairy farm, berarti pompanya jalan terus. Dan ini adalah industri yang dimana dia beroperasinya 24/7 gitu. Oh ini ya? Sirukam Dairy. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi beliau ini seorang yang memang kalau kita lihat video-videonya, Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan ikhtiar beliau ini untuk menjadikan itu kita lihat ini luar biasa dengan lahan hijauan sendiri gitu ya, ada resto sendiri, pengolahan susu gitu ya. Ekosistem udah hidup di situ berarti ya. Sudah hidup. Tapi tentu ada challenge-nya. Salah satunya adalah pemasaran ya. Terus ada logistik dan berbagai macam. Lagi-lagi air tidak menggunakan air dari bor. Ini air yang ditangkap dari sekitaran. Nah, pertanyaannya ketika option ini terjadi sesuatu dengan air,
atau air yang dari sekitaran ini, apa opsi keduanya untuk memberikan sapi minum dan cuci, itu. kan begitu. Kalau di New Zealand gimana? Kita air yang kita bor ke dalam tanah. Oh, biar terus produktif. Iya. Dan tidak jarang kita punya lebih dari satu bor. Dan bor itu direkod secara GPS dan diukur berapa kapasitas yang bisa membuat dia tidak berlebihan diambil gitu ya. Karena kita akan masuk ke dalam, bahasa kita, ke dalam lapisan bumi yang ada airnya dan airnya bersih gitu ya. Ditarik ke atas, kita akan bilang ini bor ini punya kapasitas misalkan 100.000 liter per hari. Ini 200.000 liter per hari. Kita butuh lebih, berarti harus ada bor lainnya. Oh iya. Nah, bor ini juga ditandai tidak boleh ada jarak minimum antara bor itu dengan limbah. Oh, karena takutnya terkontaminasi. Nah, jadi menambah pembahasan kita tadi, stepnya adalah legislasi kan gitu ya. Tadi kita bicara limbah, tentu ada legislasi tentang air juga. Karena kita juga tidak ingin datangnya sekian juta terus kita mengambil air sehingga nanti masyarakat setempat mengeluh karena hilangnya air tanah sehingga mereka tidak dapat minum. Ini kan harus dipikirkan. Maka tadi dari awal kita berbicara ini dengan niatan lillahi ta'ala agar kita ini benar-benar tercerahkan. Maksudnya ini loh step panjangnya sebelum datang 2 juta gitu. Karena datang 2 jutanya adalah hal yang dia tidak gampang, tapi lebih gampang dibanding menyiapkan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 proses lainnya. Wah, dahsyat. Ini kalau Pak Prabowo dan juga Menteri Pertanian atau mungkin para jajaran terkait ngelihat ini, insya Allah kita bisa tumbuh nih ya kan. Target kita memang makan bergizi gratis selama 5 tahun, swasembada pangan, ya kan. Tentu harapan kita makan bergizi gratis yang benar-benar bagus dan baik kualitasnya, bukannya 5 tahun, tapi akan ada untuk bergenerasi ke depan kan begitu. Cuma targetnya kan beliau minimal kan berangkat dari masa pemerintahan Pak Prabowo. Sekarang kan yang 5 tahun pertama dulu nih gitu. Jadi itu yang mungkin harus kita semua sama-sama paparkan, coba analisa lebih dalam adalah itu gitu loh. Jadi bukan masalah tanahnya di mana. Kalau tanahnya kita punya, tapi apakah tanah itu bisa menjadi rumah buat 2 juta sapi perah yang akan kita impor? Apakah telah siap? Itu sih. Ya. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya juga harus dibahas bagaimana pendanaan. Tapi tentu pemerintah yang lebih paham kalau soal itu. Kami tidak masuk ke masalah pendanaan karena pemerintah pasti telah menganggarkan, memikirkan bagaimana dananya. Tapi kalau kita batasi diskusi kita dalam hanya lingkup ilmiah saja, itulah mungkin di antara langkah-langkah yang mesti kita pikirkan bersama, agendakan, paparkan, dan benar-benar kita dissect gitu. Oh iya, betul. Oke, thank you masukannya nih, Syekh. Berarti kalau simulasi kecil-kecilan aja. Iya. Kira-kira emang dana yang dibutuhkan berapa? Ya ini pengen tahu aja kan. Antum kan di New Zealand belum kan. Bisa. Belum tahu ya. Anda belum bisa menghitung itu semua karena begini. Karena ini kan masih banyak bahasa kita gini ya. Hal-hal yang intangible gitu ya. Oke. Yang apa? Yang masih intangible atau ngawang tuh? Begini. Nilai sapi enggak juga. Enggak. Itu gampangnya. Barang-barang yang terlihat adalah yang gampang, yang tidak tangible, terlihat. Ya, yang intangible begini. Ketika kita punya, ini contoh food estate yang kemarin tidak begitu berhasil, ya. Ya, qadarullah. Ya, qadarullah masya'afal. Semoga kedepannya lebih berhasil. Ini kan harus begini. Seorang petani mangga harus bisa sejatinya berhitung berapa jumlah nutrisi pupuk yang dia butuhkan untuk menghasilkan 1 kilo mangga dan merupiahkannya. Wow. Gitu ya. Ini memang belum ada yang bisa ngitung nih. Makanya kita kalau saya sih keder ya, emang beneran jujur nggak bisa ngitung. Maksudnya orang-orang ahli-ahli di bidang itu nggak ada yang bisa ngitung. Kita tanya, makanya kita ini kali ini podcast kita akan bertanya dan ya ini dan ini benar-benar pengen tahu gitu. Oke. Kenapa? Ya, satu menghitungnya, kedua begini. Untuk paham betul bahwa setiap spesies punya kebutuhan soil analysis yang berbeda. Ya. Lahan yang dibuka, lahan gambut itu biasanya lahan-lahan rawa yang basah. Pasti parit yang harus kita rapikan untuk mengalirkan distribusi air. Kedua, di atas itu semua adalah biasanya dia akan asam. Bukan biasanya, udah pasti asam. Itu ya. I see. Nah, kalau kita udah tahu dia asam, kita butuh untuk lahan pastoral atau rumput ini, kita perlu pH 6, 6,1, 6,3. Setiap kenaikan 0,1 pH dibutuhkan 1 ton CaCO3. Lime flower, batu kapur. Oke. Jadi kalau kita bicara begini loh. Kita bicara
katakan Oh. ini sebagian lahan gambut ini sangat mungkin pH-nya di bawah 5, bahkan 4,5. Jadi 4,5 pengen naikin ke 6,3, sangat mungkin kita perlu 20 ton per hektar. Ini tahapan awal saja. Batu kapur untuk memberikan dia suatu kadar sehingga dia sekarang bisa bergerak, sehingga di atasnya bisa kita incorporate, yakni dibajak ulang dengan segala keterbatasan kita, diaduk tuh tanah dengan CO3-nya. Kemudian baru kita berpikir berapa banyak fosfat yang kita perlukan, berapa Olsen P-nya, berapa trace mineral, makro dan micro mineralsnya. Ini yang Anda ingin tanya sama teman-teman, silahkan yang bisa jawab. Kita akan bikin suatu forum diskusi mungkin. Wah, seru nih. Ya? Coba komen di bawah dong, guys. Ya. Coba komen di bawah. Kalau mungkin di sini ada jebolan-jebolan mungkin IPB atau mungkin Ya. dosen-dosen, prof-prof di luar sana, atau mungkin IPB yang mana nih? Institut Perbankan Bogor. Wah, bukan. Pertanian. Oh, gitu, ya. Pertanian. Siap. Kan sekarang udah jadi umum ya, kayak IPB kan banyak juga lulusannya nggak harus Ini jadi kan petani ya. ini suatu ini juga ya, suatu narasi yang mungkin kita pengen adik-adik kita nih supaya jangan jadikan Institut Pertanian Bogor menjadi Institut Perbankan Bogor. Wah, keren. Amin. Ya. Ya, memang ini bidangnya lah berarti ya. Kalau bisa. Jadi menghitung ini perlu bahasa kita perlu feasibility studies yang luar biasa komprehensif kan. Untuk bisa menghitung itu semua. Inilah yang masih teka-tekinya gitu loh. Jadi bukan menghadirkan suatu ide untuk menghadirkan 2 juta sapi perah untuk konsumsi perah, bukan secepat itu gitu loh. Iya. Tapi masih ada harapan lah ya. Sangat. Iya kan? Ini pembicaraan kita bukan ini yang sedang berbicara sangat optimis. Oke. Kita orang optimis, ya Pak. A mu'min is an ever optimist. Masya Allah. Iya, nggak pernah orang beriman itu tidak optimis. Oke. Ditambah lagi apalagi kalau ini berhasil kan Sesuai sesuai dengan mungkin antum tahu Syekh mengenai tentang value-nya makan bergizi gratis, luar biasa. memberikan makan pada orang. Enggak tahu antum tahu. Luar biasa. Tadi kita kalau kita analogikan lagi ya. Amalun jariyah yang paling murah adalah ngasih makan orang, kan begitu. Ini amal jariyah yang paling murah kan? Tentu kita ingin punya legacy. Legacy tentu setelah di afterlife kan begitu. Yeah. Atau bahasa kita beginilah, kalau kita menuju kepada hadis qala Nabi SAW, ya ayuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasalul arham wasalu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bis salam. Maka ketika Nabi SAW mengingatkan kita, wahai manusia, maka sebarkanlah salam, greet the people. Orang tuh kita kadang-kadang kalau menyampaikan salam sama yang kenal, assalamualaikum, yang kenal. Harusnya kan yang nggak kenal. Tujuan itu kan yang nggak kenal. Belum pernah kita lihat di dalam lingkup kita berteman, bekerja, makan, minum, kan begitu. Nah, yang menarik adalah hadis ini dibuka dengan ya ayuhan nas, seluruh manusia. Bukan hanya orang-orang yang beriman saja kan. Ya. Menunjukkan bahwa ini dahsyat. Terus wa'adimut ta'am, kasih makan orang. Tentu kita berharap ini menjadi amalan jariah buat seluruh jajaran, buat Bapak Prabowo dan seluruh jajaran beliau yang menginisiasi ini kan gitu. Masya Allah. Suatu kewajiban bagi kita mendoakan pemimpin kita. Wallahalladzim. Uqsim billah. Masya Allah. Ya, dan menyambung silaturahim, dan untuk sholat sebagian daripada malam jangan nggak sholat kan gitu. Tadkhulul jannata bisalam, maka silakan masuk surga dengan tenang. Kan itu bahasa kita, filosofi kita sama kan gitu. Ya. Nah, cuman kita tidak ingin dana yang akan digelontorkan ini tidak maksimal gitu loh, Der. Ketika preparationnya belum hadir semua gitu loh. Iya. Tadi kenapa kita katakan ini industri 24/7, ada tukang listrik, tukang ledeng? Iya, karena ketika kita memerah itu nggak ada hari libur gitu kan. Memerah itu selalu pagi subuh sama ba'da asar misalkan. Walaupun hatta yaumul id kan begitu. Oh itu ya? Iya kan, kalau perah kan nggak bisa enggak. Oh iya. Kita bertanggung jawab atas binatang yang kita jaga, makan minumnya, sakit sapi kalau nggak diperahkan begitu. Nah ini kan juga lagi-lagi ada mindset yang harus dibangun, bahwa ketika seseorang itu ya harus kerja demikian gitu, kurang bahasa kita, bukan suatu ritme yang biasa dialami teman-temannya. Tapi kita udah punya kayak daerah di misalnya katakan di Boyolali, sentra-sentra produksi susu, itu masyarakatnya sudah punya kepemahaman bahwa yang punya sapi perah memang begitu ritmenya. Kan begitu. Gitu ya, memang habitnya begitu. Habitnya begitu, dan itu udah itu accepted forms, udah diterima sebagai
cara berkehidupan mencari nafkah yang memang masyarakat juga tahu, oh kita sedang memerah sapi, maka ada bangun pagi gitu ya. Dan setiap hari harus ada yang bertukar tugas. Bukan tidak ada istirahatnya, tapi bertukaran hari gitu kan. Harus ada yang selalu on juga gitu loh. Nah, tadi kaitannya dengan kita bicara tukang listrik, tukang ledeng dan segala macam, kan sangat mungkin pada saat perah kita nggak tahu kapan ada korslet, ada pompa yang rusak. Itu kan, standby berarti dia? Iya, harus standby kan. Artinya begini, paling tidak ada unit-unit usaha lain yang mana ini positif nih. Jadi bayangkan ada dengan 2 juta ini berapa, kalau tadi kita katakan rasio 1 sampai 1 orang manusia menjaga 10 ekor sapi, kan berarti 200.000 orang. Ya. Terus berapa lagi yang berada di logistik, berapa lagi yang di klinik hewan, berapa lagi yang di pakan hewan, berapa lagi yang di pertukangan dalam membuat pagar, bikin kandang dan segala macam. Berapa lagi yang punya teknisi-teknisinya, gitu ya. Sangat mungkin akan ada multiplier effect sehingga 400-500 ribu bahkan 1 juta manusia akan mendapat lapangan pekerjaan. Keren nggak? Oh iya dong. Menurut Ustadz Irfan Shauki Baik, ini guru kita juga nih, yang urusan ini. Karena kebetulan nama beliau kemarin ada di suatu conference yang sama. Beliau menilai dulu menurut beliau ukuran 1% GDP growth rate itu ketika ada 400.000 ya lapangan pekerjaan yang dihasilkan. Wajib. Jadi ini kan bisa, kalau ini sampai 1 juta, 1,2 bisa 2-3% ini net GDP-nya. Belum multiplier lainnya, karena ini ada berarti ada yang harus membeli truk-truk baru, sepeda motor baru. Berarti apa? Tukang oli hidup gitu ya. Tukang servis motor juga bertambah, tukang tambal ban bertambah, tukang konstruksi bertambah, apalagi perumahan untuk karyawan dan segala macam bertambah. Administrasi bertambah. Sekolah dengan adanya demikian. Nah, ini kan luar biasa. Nah, inilah dahsyatnya pertanian peternakan. Sebuah industri azas yang paling fundamental setiap negara mesti memilikinya. Wow. Keren. Syekh Reza Abdul Jabbar. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Jadi berdaulatnya sebuah negara tidak diukur dari kapan dia merdeka, tapi berdaulatnya sebuah negara itu diukur dengan seberapa berdaulatnya suatu negara atas pangannya. Wow. Kita Jadi tunggu a sovereign nation is a country that can feed itself. Negara yang berdaulat itu adalah negara yang mampu memberi dan menghasilkan pangannya sendiri. Oh, ternyata dari situ. Makanya Pak Prabowo push. Oh, sangat yakin beliau punya ide-ide brilian ini. Tentu kan beliau sangat sering membaca dan segala macam. Kita yakin niatan ini baik. Jadi ya waktunya lah kita bersama-sama, artinya bahu-membahu, tapi real gitu ya. Jadi jangan mendiskusikan sesuatu yang tidak real, ataupun bahasa kita gini, hanya sekedar wacana. Tidak. Harus digambarkan, digariskan, dibikin step 1, 2, 3, 4 sampai 10 sehingga kita bisa jadikan dia menjadi ini ya, menjadi suatu kenyataan insyaallah. Ayo dong. Iya. Bener ya. Menambahkan lagi mengutip dari perkataan beliau kan, ya kurang lebih beginilah ya. Negara ini sangat besar kalau diurusin sendirian. Betul. Gimana ceritanya kita bisa membangun negara nih kalau dikerjain sendirian? Mesti bareng-bareng. Bener. Satu perusahaan aja kalau dipimpin sama satu orang nggak ada karyawannya itu ketar-ketir. Makanya harus dibawa sama beberapa karyawan. Wow. Dan mungkin kita kalau kemarin visi presiden kita sebelumnya adalah mengembalikan kejayaan maritim kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara maritim mestinya kita juga bicara sama agraris tadi. Secara historikal Indonesia adalah negara agraris yang memang kita akuin kehebatannya kan gitu. Tanah yang luar biasa subur. Untuk menjadi negara maju, kita tidak perlu menjadi negara industri. Ini bukan menafikan industri, tapi ini menempatkan suatu pada tempatnya gitu. Kalau kekuatan kita ada agraris, coba kita tempuh suatu cara baru, yakni menggunakan kapasitas agraris kita ini agar kita menjadi negara yang maju. A developed nation does not have to be a country based on industry, or it does not have to become an industrial nation. Kan gitu. Oke. A developed country can be betul. Agriculture based. Betul. Dan memang kita belum bersedia juga nih. Contoh. Manufacturing kita belum kita lihat kuat. Kenapa nih sekarang sekelas Bill Gates, Jeff Bezos dan segala macam pada kepertanian.
Ya. Apalagi untuk COVID kemarin deh. Nah, Oh iya. ini nggak berhenti beli loh. Iya. Ini belinya udah jutaan hektar. Iya lagi. Dan yang dibeli sertifikat hak milik loh, bukan HGO. Oh iya bener. Nah, SHM. jadi mungkin gini, buat para registrator kita pengen nanya gini loh. Di tangan orang yang tepat, Bapak Ibu sekalian, SHM adalah cara yang benar. Oke. Ya, argumen kami demikian ya gitu ya. Ya. Karena kita ingin para pemodal yang punya kapasitas untuk bisa membangun ini. Tentu para pemodal ingin keamanan dari lahan yang dia miliki sehingga bisa dijual belikan. Ya. Jual belikan ini bukan berarti dijual belikan kepada real estate dan segala macam, bukan. Jual belikan di antara petani dan peternak. Iya. Sehingga ada ekosistem baru. Jadi kita punya dua, artinya gini ya. Ada 2 atau 3 bentuk real estate, pemukiman, industri, dan agraris. Paham. Soalnya lihat deh kondisinya. Kalaupun misalnya petani ini Ya. udah bener-bener seluar biasa, semaksimal mungkin, ujung-ujungnya kan tanahnya bukan milik dia ya. Iya. Bisa ditarik kapanpun ya. Nah ini kan masalah gitu ya. Karena bukan SHM ya. Bukan SHM gitu. Hmm. Jadi memang kekhawatiran itu mesti dijawab dan harus diukur dengan kemampuan dan Masya Allah. kemapanan kan gitu ya. Syekh, ini saya Siap. ajak ke Menteri Pertanian boleh nggak untuk diskusi sama beliau? Siap, silakan. Hah? Ya. Pak Menteri gimana nih? Pak Menteri Pertanian kayaknya suka banget nih kayak begini-begini beliau nih. Wah, boleh nih. Ya kan apalagi beliau lagi punya satu visi misi gimana caranya minimal 10 juta milenial itu minat jadi petani. Dan memang itulah jawabannya kan. Kalau tadi kita bicara, kita baru hitung 1,2 juta. Gitu kan ya, Oh. lapangan pekerjaan. Sangat mungkin kan lebih. Ya. Kalau dihitung dari yang langsung terkait dan tidak langsung terkait. Kan ada industri yang langsung terkait. Misal tadi kita katakan kedokteran hewan, pakan, penjual obat-obatan, industri langsungnya las. Tapi kan ada yang lainnya. Lainnya tuh kayak begini loh. Kayak yang nomor 2-nya, lapis 2-nya tapi berimbas. Karena otomotifnya maju, maka sekolah mekaniknya lebih diminati. Kan begitu? Oke. Hulu ke hilirnya lah Iya, kasarnya kan gitu begitu ya. Iya. Karena adanya sapi perah ini berarti processingnya, berarti pabriknya akan lebih ada. Berarti industri manufacturing stainless steel-nya lebih ada. Ya. Karena ada manufacturing stainless steel, maka harus ada refrigeration yang lebih baik. Kan begitu? Iya, harusnya gitu. Berarti kita timbulkan lagi anak-anak berbakat di negeri tercinta ini untuk membangun sistem refrigerasi yang lebih murah, kan gitu ya, yang tidak harus diimpor tapi sangat reliable, begitu. Oh. Ini luar biasa. Nanti traktornya, alat beratnya, Pindad kita udah lihat bagus-bagus banget barangnya. Oh, iya. Buat Pindad, sekelas Pindad untuk membangun, terus ya kayak berapa ratus atau berapa ribu traktor yang harus dibangun. Kalau bisa kan nggak beli dari luar dong, Der. Ya, Pindad kita udah bisa produksi. Sangat bisa. Kita Iya. udah lihat bagaimana ekskavatornya Pindad dan segalanya bagus. Iya. Apa sih traktor? Mesin diesel engine yang dimasukkan ke dalam rangka kan dalam frame. Kan begitu? Oh iya. Iya, kan begitu. Yang akan kita gunakan nanti untuk menarik implement tadi, untuk membaja, untuk menabur benih, ya untuk menggiling, untuk rolling, untuk mengerasi tanah. Ini kan harus ada gitu loh. Industri timber juga akan jadi. Kenapa? Karena kita akan butuh pagar-pagar dengan balok-balok sebesar ini di sekitar lahan pertanian kita. Wih. Pertanian juga akan terangkat karena tidak mungkin ada industri pertanian tanpa industri pertanian. Kita perlu palawija, perlu lobak, perlu jagung segala macam untuk menggabungkan nutrisi yang ada di antara rumput dan segala macam sehingga kita punya pakan. Kita harus meninggalkan sistem TMR, total mixed ration ini. Artinya kalaupun tidak meninggalkan, mengurangi itu gitu dengan pakan-pakan yang kita tumbuhkan sendiri di lahan kita. Wih, Karena yang hari ini menjadi masalah bagi petani untuk mendapatkan keuntungan adalah tingginya biaya kos pakan. Pakannya besar banget. Karena beli semua kan gitu. Belum Atau lagi, banyak beli ya. Pupuk juga kemarin sempat langka ya. Nah, terus dengan adanya ini berarti kita apa? Industri pupuk juga ikut maju. Iya. Industri perkapalan dan logistik laut juga akan maju. Kan begitu. Karena adanya transportasi luar biasa antar pulau. Ini dahsyat sebenarnya. Jadi Wah, mantap. jadi menurut Gila. beliau sendiri ya, pakar-pakar tadi yang tadi Anda sebutin itu ya. Iya. Tadi kita bayangkan. Jadi kalau kemarin terbaik kita kabarnya tuh 5,2 sekian persen kalau nggak salah ya, mohon dicek Tiara. Growth kita ya.
5,2 atau 5,3 gitu Oke. ya. Jadi kalau Pak Prabowo punya visi nyadikan dia 8% kan gitu. Dari kemarin target Pak Jokowi itu naik 7%. Ya. Cuma kita ya qadarullah kita mandek di 5,2 ya 5,3%. Nah sekarang Pak Prabowo Dari naikin lagi jumlah- pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, tapi kan sudah terjawab 2,8% dari yang tadi kita bicarakannya sudah hadir kan? Oh leverage-nya? Iya, Ya leverage-nya segitu ya. Dengan sekian ratus ribu, siap oke. sekian ratus ribu tenaga kerja equal to 1% growth, right? Ya. Berarti udah hampir 3 tadi kan? Itu kan tentu gini, kalau ini berhasil nggak akan berhenti di 2 juta yang akan dimasukin sapi kan gitu. Oh terus, sama terus. Iya, sampai kita memiliki jumlah populasi yang cukup untuk bisa dihasilkan sendiri kan gitu. Nah, pembibitan akan hidup, akan lagi ada petani-petani yang membesarkan anak sapi, akan ada byproduct lainnya, yakni orang-orang yang akan punya bisnis sapi potong, yakni menggunakan anak-anak sapi perah yang laki-laki yang akan mereka besarkan. Maka tumbuh juga industri sapi potong. Oh iya. Ini kan dahsyat ini. Dari sapi perah ke sapi potong ya. Iya. Wah itu ada game yang beda lagi tuh ya. Apakah harus kondisi dingin juga apa gimana apa segala macamnya? Tentunya kita tahu kan sapi potong tidak apa bahasa kita ya, tidak Seketat. tidak serewel sapi perah kan begitu ya. Oh iya. Artinya dengan kita akan menyaksikan sapi potong akan ada di tempat-tempat iya. umumnya kan Ya, begitu. Kayak limosin gitu-gitu ya. Iya, bisa ada di mana-mana. Jadi maksudnya gini, dengan adanya ini sebagai core daripada pertanian peternakan, akan ada industri-industri baru yang tumbuh di bawahnya. Nanti akan ada spraying kontraktor, orang-orang yang akan membasmi hama dengan drone kah, dengan sprayer unit yang dibawa truk kan begitu deh. Mantap, bismillah nih 8% bisa kali ya, bismillah ya. Sangat bisa. Dari kan, pangan tuh. Leverage-nya gede banget tuh pasti. Iya. Dan bayangkan kebanggaan kita sebagai putra NKRI meminum susu yang kita katakan ini susu kita, gitu ya. Qatar punya pabrik namanya Baladna, negeri kami kan begitu. Bayangkan kalau kita punya susu dengan nama susu kita kan begitu. Susu kita cakep nih. Tapi nggak tahu tuh ukurannya bener nggak seliter. Soalnya kalau ada kata-kata kitanya biasanya nggak nyampe seliter tuh kemarin. Nah, kita berlepas diri dari susu demikian kan gitu ya. Iya. Susu kita gitu kan. Ya kan artinya begitu ya. Dan keadaan susah memang biasanya menampilkan kebaikan. Ketika Qatar kemarin itu di embargo, bukan menjadi keburukan kan, jadi kebaikan. Justru hadir industri sapi perah. Itu kan relatif new itu. Berarti kita harus banyak belajar sama negara-negara Timur Tengah berarti ya? Salah satunya. Begini, dengan siapa saja kita akan belajar. Ya. Tapi poin dasarnya adalah step one-nya itu yang harus kita segera melangkah. Nah, jadi gini, dulu ayah Anadir, rahmatullah, semoga Allah merahmati beliau, punya perkataan begini, Bismillah ya. Jadi gini, kita jangan pernah berpikir tentang 100 langkah, tapi melangkahlah dengan Bismillah ya. Bismillah, percayalah, with good attitude, it will get you through. Jadi kita nggak boleh juga jadi kita punya step tadi jelas harus dipaparkan, tapi bukan yang super jelimet dalam keadaan begini, tidak melangkah-langkah. Karena kita ketika akan melangkah satu, kita berpikir akan 10 konsekuensi. Pedagang nggak pernah berpikir demikian. Kapan kita akan melangkah? Kalau semuanya kita harus Kita harus analisa sedalam-dalamnya sehingga kita tidak mampu melihat potensi yang ada di depan mata. Bismillah. Oh, Masya Allah. Yang paling penting adalah ketika kita melangkah juga kita minta ke tempat yang baik. Kayak misalnya contoh tanah suci. Makanya saya mengajak teman-teman semua mau nggak haji bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi, bersama Ana juga. Insya Allah kita bareng semuanya. Sangat ingin dong. Mau dong ya. Mau dong ya. Bismillah kita hajian bareng ya. Furoda. Jadi langsung kita visanya mujamalah. Itu ya memang luar biasa dahsyat ya. Semua suatu kita pengen balik lagi ya Allah. Masya Allah. Nah, kita lagi buka nih keberangkatan tanggal 26 Mei 2025 2025 insya Allah bersama guru kita, pembimbing kita gitu Ustadz Zulkarnain Sunusi, sama saya juga hadir insya Allah. Jadi keberangkatan 26 Mei 2025, jadi lengkap semuanya. Jadi ini undangan visa khusus dari kerajaan. Masya Allah. Jadi mujamalah. Jadi kan Ustadz Zul ini kan relasinya kan Masya Allah langsung ke sana. Beliau punya kantor juga di sana. Jadi secara fasilitas, secara penyambutan kita layaknya benar-benar jadi satu keluarga kayak kerajaan lah kurang lebih begitu. Ya. Langsung tuh di sana tuh. Makanya kita berani insya Allah kenapa dari HPP berapa kita. Berapa seats?
kita buka sih kalau bisa sih kan satu pesawat ya. Aminnya begitu, aminnya. Tapi satu bisa bismillah nih insyaallah. Nah, di situ kalau untuk umumnya dengan yang dirasakan manfaatnya yang didapat itu rata-rata mereka itu forodanya kan kita bisa berbanding sama 450 juta, 400 jutaan. Tapi kenapa kita bisa dapat 340, 350 jutaan nih? Karena memang langsung tembusnya ke kerajaan, ke pemerintahan sana jadinya. Nah, makanya kita bisa jual Furoda dengan yang 450-an setara dengan 340 juta itu berapa USD? 23 ribu. Pokoknya kalau 23 ribu itu berapa? Lupa, takut salah nggak? 350 juta apa 340 tuh? 2.300 $2.300 teman-teman. 23 ribu. Tadi gua ngomong berapa? 23 ribu pokoknya. Ya kali 16 berapa ya? 16.200 bukan? 23 ribu kali 16.200 apa berapa sih dolar sekarang? 16.350 mungkin ya. Coba $1 ketik aja. $1 ini kita kurs yang sekarang nih ya. $1 tuh rupiah. 16.462. Oh ya. 16.462 Dikali 23 ribu. Oh iya, 378 maaf. Kemarin hitungan 15.000. Oh berarti lebih murah lagi dong. 378. Enggak dong, 378 juta. Oh, jadi harga dasarnya berdasarkan USD. Iya, kita USD. 23 ribu. Oke. Berarti kemarin itu kita ngitung dengan setara ini dia. Dengan setara 400-an lah pokoknya. Oh, jadi bukan dia harganya bukan rupiah ya, soal USD ya. Ya, USD. Karena bergerak ya, Den. Bergerak. Iya. Bergerak. Betul. Iya. 23 ribuan nih. Ini 23 ribu. Itu the best 23,000 you ever spend. Wallah. Serius? Wallah sah. Masya Allah. Oh, beliau juga kan paham yang mengenai pertravelan ya. Wah, kemarin The kita best, bareng kan kita ketemu di sana ya. Alhamdulillah. Di Madinah ya. Ya Allah. Masya Allah, mudahkan ya. jamaah juga udah. Waduh, udah langsung dapat kata-kata semangat lah. Allah. Sehingga kita bisa jual situ. Iya, 23 ribu dengan bintang 5 ke atas ya semua ya. Semuanya level-level sana langsung kita juga tenda khusus, potensi sama ketemu syekh juga di sana. Dekat sama Jamarat berapa? Enggak jauh. Mau enggak jauh. Oh, ya. Nah, makanya ntar Kalau kita dari New Zealand agak jauh. Tapi alhamdulillah. iya, nah. Semakin jauh semakin ini. Oh ya, ini 23.500 ya, 23. Insyaallah detailnya ada di semua di sini. Informasi lebih lanjut cek aja di deskripsi di bawah. Syekh, jazakallah khair wa barakallahu fikum. Allah barik. Ya, gimana? Jadi tidak ada yang menang nih. Apa? Enggak ada pemirsa yang kalau menang dapat satu. Oh, yang tadi yang komen ya. Yang komen kalau apa ngasih jawaban ya, gimana caranya industri pertanian tumbuh ya. Satu seat ya, berat juga ya kayaknya ya. Kita kasih hadiah aja, Bu. Saya kasih hadiah spesial buat teman-teman semua kalau bisa komen dengan tadi pertanyaan apa sekali lagi? Tadi yang ngikutin teman-teman dari awal. Yang bisa menghitung kadar nutrisi pupuk dan merupiahkannya. Wow. Ya, dalam bentuk pertanian. Artinya begini, kalau kita gunakan analisa mangga sekilo kan Iya. atau nangka sekilo. Sekarang kita pengen benar-benar bertanya sama teman-teman yang memang cinta sama pertanian-peternakan ini. Oke. Tolong hitungkan. Ini untuk memproduksi 1 kilo nangka, 1 kilo mangga, 1 kilo beras, berapa nutrisi pupuk yang dibutuhkan dan berapa konversinya ke dalam rupiah. Ini Kita ajarkan milenial kita agar cerdas, tahu kemana anggarannya gitu ya. Oke. Dalam beternak. Sehingga nanti yang terpikir dalam diri mereka adalah di sapi seharga sekian puluh juta, kandang sekian, mereka tidak hanya berpikir hanya komoditas, tapi berpikir efek ataupun bahasan perdagangannya. Masya Allah, 500.000 rupiah bagi yang bisa menjawab. Siap. Kita kasih hadiah bersemangat. Ya. Sekali lagi ya, teman-teman yang nonton dan nyimak dari awal sampai akhir bersama Syekh Reza Abdul Jabbar gitu kan, semoga Allah jaga beliau. Amin Allah. Amin. Kita kasih hadiah atau giveaway 500.000 rupiah bagi yang bisa menjawab. Sekali lagi pertanyaannya Syekh, coba. Berapa nilai rupiah ya ketika kita ingin memproduksi suatu hasil pangan, yakni buah-buahan, terserah kita digunakan contohnya mangga atau nangka ataupun beras, berapa komposisi pupuk yang dibutuhkan di atas maintenance untuk bisa menghasilkan 1 kilo produk tadi dan dikonversikan ke rupiah dan terakan pupuknya ini itu yang kita perlukan insyaallah. Waduh, nih milenial pangan nih. Nah, Yuk gerak yuk. kan dari situ nanti kita bisa berpikir berapa untuk durian, berapa untuk salak. Nah, ini pentingnya apa? Kita nanti bisa berpikir berapa sih sebenarnya harga eceran terendah
Oh ya. yang seharusnya petani terima. Oh, jadi gitu ketahuan loh. ntar di situ tuh haknya petani berapa. Iya. Jadi kita Karena bantu mohon naikin maaf, juga ya. saat ini petani ini nggak dapat harga itu, gitu loh. Oh alah. Misal kita ke Jawa Barat sana, harga manggis 5.000 sekilo, itu dijual di jalan, petani dapat berapa? Ya Allah. Salak 5.000, subhanallah, atau 10.000, ini nggak adil. Oke, cakep. Kita tunggu ya. 500.000 rupiah nanti saya langsung kasih buat teman-teman semua. Siap. Kita komen di bawah ya. Kalau nemu postingannya di Instagram, berarti ramaikan di YouTube ya. Komennya di YouTube karena kita sortirnya tuh dari YouTube semua. Ya. Oke, Siap. mantap. Terima kasih Syekh. Jazakallah khair. Wa yakallah yubarik, hayakallah. Allah yahyik. Kita kasih solusi.